Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu perihal adanya predator di lautan lepas. Hiu menjadi salah satu predator yang terkenal karena banyaknya insiden penyerangan segerombolan ikan hiu terhadap manusia. Namun, di lautan lepas, keganasan dari ikan hiu masih kalah jauh dengan keganasan dari paus pembunuh. Ini adalah paus orca yang mendapatkan julukan sebagai paus pembunuh karena kebiasaannya yang sering membunuh atau memangsa hewan-hewan di laut. Spesies paus ini memiliki nama Latin Orcinus orca. Paus ini masih satu famili dengan lumba-lumba, yaitu famili Delphinidae. Dalam bahasa Indonesia berarti lumba-lumba samudra. Paus ini dikelompokkan dalam famili Delphinidae karena memiliki banyak kemiripan dengan lumba-lumba, utamanya pada kecerdasannya. Paus pembunuh merupakan hewan yang persebarannya meliputi seluruh lautan dunia, mulai dari Samudra Arktik, Antartika, hingga lautan tropis termasuk Indonesia di dalamnya. Pada tahun lalu, tepatnya 2020, bayi paus orca ditemukan oleh warga di pesisir pantai Inoponto, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Bayi paus ini ditemukan dalam keadaan terdampar dan masih hidup. Terdamparnya bayi paus orca ini kemungkinan karena terpisah dari kawanannya. Peristiwa terdamparnya bayi paus orca di pantai Inoponto ini memberi harapan. Bukan tidak mungkin lautan Indonesia menjadi rumah bagi paus orca ini. Mamalia yang satu famili dengan lumba-lumba ini dijuluki paus pembunuh karena termasuk ke dalam hewan karnivora. Gigi-gigi besar dan kuat menjadi bukti bahwa paus ini adalah hewan predator yang mengerikan di lautan. Paus orca ini sering memangsa hewan-hewan yang memiliki ukuran besar di laut, seperti anjing laut, ikan-ikan berukuran besar, termasuk ikan paus yang memiliki ukuran sama dengannya pun dimangsa olehnya. Walaupun dijuluki dengan paus pembunuh, paus orca ini tidak menyerang manusia. Selama ini belum pernah ada insiden paus orca membunuh ataupun menyerang manusia, karena sejatinya paus ini hanya memangsa makanan alami yang ada di laut. Paus orca ini memiliki ukuran tubuh yang panjang dan besar, bisa mencapai 8 meter dengan bobot 5,5 ton. Ukuran paus orca ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan spesies paus terbesar, yaitu paus biru yang memiliki ukuran mencapai 25 meter dengan bobot 150 ton. Secara biologi, paus orca bukan termasuk ikan, melainkan termasuk ke dalam golongan mamalia karena memiliki ciri utama yaitu menyusui. Mungkin dari kalian akan bertanya, mengapa mamalia dapat bertahan hidup di air, sedangkan dia bernapas dengan paru-paru? Mamalia yang hidup di air tetap bernapas menggunakan paru-paru. Paus menghirup oksigen di udara melalui celah atau lubang di tengkoraknya. Mungkin kalian pernah melihat paus menyemprotkan air melalui lubang di punggungnya. Nah, pada saat itulah paus bernapas, mengambil oksigen di udara. Lubang di punggung paus ini terhubung langsung ke paru-paru. Mengapa paus hanya sesekali muncul ke permukaan? Bukankah dia butuh bernafas secara terus-menerus? Jawabannya adalah karena pada paus terdapat zat yang disebut mioglobin yang dapat membantu otot-otot pada paus untuk mengikat oksigen, sehingga paus dapat bertahan lama di dalam air tanpa harus muncul ke permukaan terlebih dahulu. Kemampuan menahan nafas dari paus dapat terjadi kurang lebih selama 30 menit. Kembali lagi ke paus orca.
Sama seperti spesies paus lainnya, dalam mengarungi lautan, paus orca juga akan membentuk kawanan atau berkelompok. Paling sedikit, orca akan membentuk kawanan yang terdiri dari 4 ekor. Kecerdasan dari paus orca memang tidak diragukan lagi. Paus ini unggul dalam kerjasamanya. Paus ini akan berkelompok dan mencari mangsa bersama-sama. Paus orca memiliki komunikasi yang sangat baik. Bahkan paus ini memiliki panggilan khusus yang menjadi tanda bahwa dia anggota kelompok mana. Ketika paus orca melahirkan bayinya, mereka akan mengajari anaknya bagaimana cara berburu mangsa yang benar. Paus orca akan memangsa hewan-hewan di laut, mulai dari ikan, cumi-cumi, sampai anjing laut dan penguin. Bahkan karena julukannya sebagai paus pembunuh, paus ini mampu memangsa ikan hiu dan paus biru, yang jelas memiliki tubuh yang lebih besar daripada paus orca. Kemampuan memangsa hewan besar ini tidak lepas dari kerjasama yang terjalin dalam kelompoknya. Keganasan dari paus orca ini menempatkan mereka di posisi puncak dalam piramida makanan di lautan. Di antara banyaknya spesies paus, pasti memiliki karakteristik yang berbeda setiap spesiesnya, juga termasuk paus orca. Paus ini memiliki ciri fisik utama, yaitu berwarna hitam dan putih. Memiliki bentuk tubuh mirip dengan lumba-lumba. Ada fakta menarik tentang paus orca ini, di antaranya paus orca hanya tidur dengan satu mata. Seperti lumba-lumba, paus ini tidak bisa sepenuhnya tidur, karena mereka harus tetap muncul ke permukaan untuk bernafas. Ketika mata sebelah kiri paus terbuka, maka sisi kanan otaknya akan terjaga. Mata sebelah kanan dan otak kirinya akan tertidur. Begitupun sebaliknya. Jika mata sebelah kanan terbuka, maka sisi kiri otaknya akan terjaga. Mata sebelah kiri dan otak kanannya akan tertidur. Paus orca tidak dapat mencium bau. Ini dikarenakan mereka tidak memiliki indera penciuman yang baik. Bahkan mereka tidak punya organ untuk penciuman. Walaupun paus orca tidak dapat mencium bau, mereka unggul pada indera penglihatan dan pendengaran. Bahkan indera pendengarannya lebih bagus dibandingkan dengan indera pendengaran dari anjing. Paus orca merupakan mamalia dengan persebaran terbesar kedua setelah manusia. Persebaran dari paus orca dapat ditemukan di seluruh samudera di dunia. Tidak heran jika paus orca mendapat julukan sebagai hewan kosmopolit, karena persebarannya yang sangat luas. Di Indonesia sendiri, kemunculan paus orca sering terjadi dan diperkirakan memiliki habitat di perairan Gorontalo, Teluk Tomini, Bali, Kalimantan Timur, Maluku, Raja Ampat, Nusa Tenggara, dan Timor. Populasi dari paus orca sendiri diperkirakan sekitar 50.000 ekor di seluruh dunia. Paus orca ikut berperan penting terhadap perubahan iklim, karena paus orca sebenarnya adalah pemangsa dari spesies paus selain orca. Jika spesies paus selain orca menurun, maka paus orca akan beralih memangsa mamalia lainnya, seperti berang-berang laut. Berang-berang laut adalah pemakan bulu babi. Jika populasinya menurun, maka populasi bulu babi akan semakin banyak. Meningkatnya populasi bulu babi akan mengurangi hutan rumput laut di sekitar Atlantik Utara. Dampaknya adalah penyerapan karbon di laut akan menurun.
Cukup sekian video dari kami tentang paus orca kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat.